Saya keluar dari Masjid Nabawi selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah kondisi di dalam Masjid Nabawi pada tahun 2020, tepatnya bulan Februari, kira-kira sebulan sebelum dunia menyatakan pandemi COVID-19. Kondisinya masih cukup ramai dengan para jamaah dan juga banyak kajian. Ini tepat ba'da sholat subuh, di mana banyak orang bersiap-siap untuk keluar dari masjid. Juga banyak para ulama Madinah mengadakan kajian di dalam Masjid Nabawi. Sejarah Masjid Nabawi ini, dulunya ketika baginda Nabi Muhammad SAW hijrah, beliau dengan para sahabatnya membangun Masjid Nabawi dengan lebar hanya 30 kali 35 meter atau sekitar 1000 meter persegi ya. Setelah itu baru di era modern pemerintah Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia memperluas sehingga membangun masjid ini dengan beberapa kali renovasi. Masjid utama ini ada di depan, yang kalau kita lihat dari luar itu ada kubah hijaunya, di mana di dalamnya ada makam baginda Nabi Muhammad SAW yang didampingi oleh dua makam sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq dan juga Umar bin Khattab. Lalu di antara makam beliau dengan mimbar khatib ataupun tempat imam, itulah yang disebut dengan Raudhah, dan keutamaan sholat di sana itu sangat luar biasa sekali, pahalanya banyak sekali. Madinah dulu dikenal dengan nama Yathrib. Madinah sendiri artinya adalah kota, atau sering kita sebut Madinah Al-Munawwarah, atau artinya kota yang bercahaya, kota yang cemerlang. Kita minum air zam-zam. Ya, siap. Biar berkah. Siap. Nah, ini saya berkesempatan mencicipi air zam-zam yang ada di Masjid Nabawi ini. Air zam-zam di sini tentunya dikirim langsung dari Mekah Al-Mukarramah, dari sumur zam-zam yang ada di Mekah. Itu diangkut melalui truk-truk besar pengangkut air, lalu dikirim ke Madinah. Jadi ini juga air zam-zam ya, yang dari Mekah. Boleh Ustaz. Kameramennya juga mau minum. Tolong ambilkan. Kita minum air zam-zam dulu, dimulai dengan membaca bismillah, lalu membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga adabnya minum dengan tangan kanan. Juga dalam hadis lain, baginda Nabi menganjurkan kita untuk minum air zam-zam hingga kenyang, sehingga perut kita dipenuhi oleh air zam-zam, lalu itu mengalir ke seluruh tubuh kita, sehingga mudah-mudahan membentuk kita untuk lebih rajin lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersiap ke hotel, terus lanjut ziarah ke Masjid Nabawi. Let's go. Yap. Siapin sudah. Dan ada yang unik di Madinah ketika bulan puasa Ramadan, biasanya orang-orang berlomba-lomba untuk membagikan makanan untuk berbuka puasa. Biasanya mereka menggelar plastik panjang, lalu diisi oleh roti, kurma, susu, buah dan sebagainya ya, untuk berbuka puasa orang-orang di sana. Lanjut. Di luar bulan puasa pun biasanya ada ketika hari Senin atau hari Kamis untuk orang-orang berbuka puasa, yang puasa sunnah. Setelah selesai, plastik langsung digulung lalu dibuang. Jadi kebersihan di sana tetap terjaga. Nah, ini kita lihat
jam menunjukkan pukul 6.20, hampir setengah 7, tapi kondisi di sana masih cukup gelap ya. Karena subuh di Madinah itu berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia pukul 4 atau setengah 5 itu sudah subuh. Di sana subuhnya agak siang, sekitar jam 5 bahkan sampai setengah 6. Jadi hampir setengah 7 di sana masih gelap, belum syuruk. Sedang kalau di Indonesia setengah 7 tentu sudah terang benderang ya, sudah muncul mataharinya, sudah terbit. Di Madinah langit masih gelap. Suasana Madinah pagi hari, masya Allah, luar biasa. Lanjut, kita menuju hotel. Lanjut. Oke. Kurang lebih itu teman-teman. Di tiap-tiap bukan ada toilet untuk Yang bisa saya bagikan dalam video kenang-kenangan saya ketika berkesempatan untuk mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Sekian, alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita akan ke hotel dulu melanjutkan perjalanan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.